Halo teman-teman, di sini siapa nih yang tertarik dengan dunia bisnis? Ayo angkat tangannya rame-rame. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membawakan sebuah materi yang berkenaan dengan dunia bisnis. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Nah, bagi yang penasaran, simak nih videonya sampai habis. Check it out. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum apa sih bisnis kanvas itu? Jadi, bisnis kanvas adalah suatu alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis sebuah perusahaan atau usaha secara visual dalam bentuk kanvas atau matriks. Alat ini tentunya membantu para pengusaha dan manajer dalam merancang, mengkomunikasikan, dan memahami berbagai aspek penting dalam menjalankan bisnis. Dengan menggunakan bisnis kanvas, keseluruhan gambaran bisnis tentunya dapat ditampilkan dengan jelas, sehingga memudahkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Di dalam bisnis kanvas tentunya terdapat berbagai komponen-komponen. Yang pertama yakni segmen pasar. Segmen pasar mengidentifikasi kelompok pelanggan atau konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa. Bisnis tentunya harus memahami dengan baik segmen pasar yang ingin mereka layani. Contoh, sebuah restoran cepat saji mungkin memiliki dua segmen pasar yang berbeda, yaitu pelajar yang mencari makanan cepat dan murah, serta keluarga yang mencari tempat makan yang ramah keluarga. Yang kedua, penawaran nilai. Penawaran nilai menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Hal ini menjawab mengapa pelanggan harus memilih produk atau jasa dari bisnis tersebut. Contohnya, restoran cepat saji dapat menawarkan makanan cepat dengan variasi menu yang berbeda, harga terjangkau, dan pelayanan yang cepat. Yang ketiga, saluran distribusi. Saluran distribusi adalah cara bisnis untuk menyampaikan produk atau jasa kepada pelanggan. Ini mencakup jalur distribusi dan metode yang digunakan untuk mencapai pasar. Contohnya, restoran cepat saji menggunakan saluran distribusi seperti gerai fisik, layanan pesan antar atau delivery, dan pesanan online melalui aplikasi atau situs web. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan menggambarkan bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Contohnya, restoran cepat saji dapat membentuk hubungan dengan pelanggan melalui program loyalitas, pelayanan yang ramah, dan tanggapan yang cepat terhadap masukan pelanggan. Yang kelima, sumber pendapatan. Sumber pendapatan adalah sumber dari mana bisnis memperoleh pendapatan, baik dari penjualan produk, jasa, langganan, atau bentuk pendapatan bisnis lainnya. Contoh, sumber pendapatan restoran cepat saji berasal dari penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan, serta mungkin dari penjualan merchandise atau kerjasama iklan. Yang keenam, sumber daya kunci. Sumber daya kunci adalah aset, kemampuan, dan faktor penting lainnya yang diperlukan bisnis untuk beroperasi. Contoh, sumber daya kunci restoran cepat saji termasuk staf yang terampil, bahan makanan dan minuman, peralatan dapur, dan branding yang kuat. Ketujuh, aktivitas kunci. Aktivitas kunci adalah tugas-tugas utama yang dilakukan bisnis untuk menghasilkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada pelanggan. Contoh, aktivitas kunci restoran cepat saji meliputi persiapan makanan, layanan pelanggan, manajemen stok, dan pemasaran. Yang kedelapan, mitra strategis. Mitra strategis adalah pihak eksternal atau organisasi lain yang berkolaborasi dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, restoran cepat saji dapat menjalin mitra strategis dengan pemasok bahan baku, jasa pengiriman, atau perusahaan pemasaran digital. Kesembilan, struktur biaya.
Struktur biaya mencakup semua biaya yang dikeluarkan bisnis untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Contoh, struktur biaya restoran cepat saji mencakup biaya bahan makanan, gaji karyawan, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai break-even point atau BEP. Yang mana BEP merupakan titik di mana total pendapatan dari penjualan suatu produk atau jasa sama dengan total biaya produksi dan operasional. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. BEP merupakan suatu indikator penting dalam analisis bisnis karena membantu dalam menentukan jumlah minimal unit yang harus terjual agar bisnis dapat mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan. Dalam menghitung break-even point atau BEP, tentunya ada rumusan dan cara-caranya, yakni total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Adapun keterangannya, total biaya tetap adalah jumlah biaya yang tidak berubah dalam jumlah apapun. Misalnya, biaya sewa, gaji tetap, dan biaya administrasi. Sedangkan harga jual per unit adalah harga jual satu unit produk atau jasa. Biaya variabel per unit adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produksi atau penjualan satu unit produk atau jasa. Misalnya, bahan baku atau biaya produksi per unit. Teman-teman tahu tidak, dalam berbisnis sangat penting sekali untuk kita dalam menghitung omset. Adapun omset sendiri merupakan jumlah total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa dalam suatu periode tertentu. Menghitung omset penting karena ini merupakan indikator utama seberapa baik bisnis berjalan dan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan. Omset juga menjadi dasar untuk menghitung laba kotor dan mengukur kinerja bisnis. Adapun dalam metode perhitungan omset, ada caranya nih. Caranya cukup sederhana, kita hanya perlu mengalihkan jumlah unit produk atau jasa yang terjual dengan harga jual per unit. Jadi, omset sama dengan jumlah unit yang terjual dikali harga jual per unit. Seperti yang kita ketahui, modal dalam bisnis merupakan salah satu aspek yang penting. Sini kita akan membagi modal menjadi dua, yakni modal awal dan modal kerja. Modal awal merupakan jumlah total uang atau aset lain yang diperlukan untuk memulai sebuah bisnis sebelum operasi dan menghasilkan pendapatan. Modal awal digunakan untuk membeli aset tetap, inventaris, peralatan, dan atau untuk membayar biaya pembukaan bisnis. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah uang atau aset yang digunakan untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari, termasuk pembelian persediaan, membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan kebutuhan bisnis lainnya. Modal kerja penting untuk memastikan bisnis berfungsi lancar dan dapat menghadapi kewajiban keuangan sehari-hari. Adapun komponen-komponen modal awal dan modal kerja. Komponen yang terdapat di dalam modal awal yakni yang pertama biaya akuisisi atau pembelian aset tetap, misal bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya pengembangan atau riset. Ketiga, biaya legal dan perizinan untuk memulai bisnis. Yang keempat, biaya pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual. Yang kelima, biaya promosi dan pemasaran awal. Adapun komponen yang terdapat dalam modal kerja, yang pertama yakni pembelian inventaris atau bahan baku, yang kedua pembayaran gaji karyawan dan upah
upah harian. Yang ketiga, biaya operasional harian seperti listrik, air, telepon, dan lain-lain. Yang keempat, biaya sewa atau hipotek tempat usaha. Yang kelima, biaya pemasaran dan iklan rutin. Yang keenam, biaya transportasi dan pengiriman. Yang ketujuh, biaya administrasi dan keuangan. Dalam menghitung modal awal dan modal kerja, tentunya ada rumusan dan cara-caranya. Baik, yang pertama untuk modal awal sendiri, kita bisa menjumlahkan semua komponen biaya awal yang diperlukan untuk memulai bisnis. Jadi misal teman-teman mengeluarkan biaya untuk A, biaya B, biaya C, D, dan seterusnya, itu tinggal teman-teman total saja, maka hasilnya itu adalah modal awal. Sedangkan yang kedua, modal kerja itu cara menghitungnya. Modal kerja sama dengan aset jangka pendek dikurangi kewajiban jangka pendek. Nah teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga setelah ini teman-teman bisa lebih memahami apa itu bisnis kanvas, apa itu modal awal, modal kerja, omset, BAP, dan lain-lain. Oke teman-teman, thanks for watching my video. Bye-bye.